Elvin segera keluar dari bawah selimut saat suara pintu terdengar. Mereka berdua melangkah menuju pintu dan berdiri di sisinya karena mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh ayah mereka. Tidak perlu mereka lihat, mereka menebak jika ayah mereka sudah datang. "Bagaimana ini kakak?" tanya Elvin. "Kita lihat situasi saja. Jika Dedi menyakiti Auntie, baru kita bertindak," ucap Edwin. Semoga saja ayah mereka tidak memberikan kesan buruk agar Auntie yang mereka sukai tidak marah. Namun ayah mereka sudah lelah dan dikuasai emosi, tidak bisa mengontrol diri lagi. "Di mana mereka?" tanya Morgan pada Eliana tanpa basa-basi. "Tuan, bisakah sedikit sopan? Pintu rumahku baru saja dirusak. Sekarang kau merusaknya lagi." Karena panik akan keadaan Edwin dan Elvin, membuatnya tidak mempedulikan keadaan itu. Namun sesungguhnya yang merusak pintu rumahnya adalah pria yang sama. "Tidak perlu basa-basi. Mana kedua putraku?" teriak Morgan lantang. "Siapa putramu?" Eliana balik bertanya. Dia jadi kesal karena pria itu bersikap tidak sopan sama sekali. "Kau, jika sampai terjadi sesuatu pada Edwin dan Elvin, maka aku tidak akan mengampuni kamu," ancam Morgan. "Oh, jadi kau ayah Edwin dan Elvin?" Eliana menatapnya sinis. Ternyata pria itu ayah si kembar. Pantas saja mereka diri di rumah. Kemungkinan sikap ayahnya yang arogan dan tidak menyenangkan itulah yang telah membuat mereka kabur. "Benar, katakan di mana mereka." "Sungguh lucu sekali, Tuan. Untuk apa kau berteriak di rumahku? Apa kau kira aku yang bawa mereka kabur dari rumahmu?" Eliana bersedekap dada, menatap Morgan dengan tatapan sinis. "Aku datang untuk mencari kedua putraku, bukan untuk berdebat denganmu." Morgan memutar langkah. Dia akan menggeledah rumah itu untuk mencari keadaan putranya. "Berhenti di sana," teriak Eliana. Kedua kakinya pun melangkah mendekati Morgan dengan cepat. "Jika kau berani, aku akan menghubungi polisi untuk menangkapmu." Kini Eliana yang mengancam. "Apakah berani?" Morgan menatap Eliana yang sudah di hadapannya dengan tatapan tajam. "Apa kau kira aku takut? Kau masuk ke rumahku dengan menabrak pintu. Apa kau kira aku tidak berani melakukannya, Tuan?" Eliana berbicara sambil menekan nada bicaranya. Morgan diam. Mereka berdua pun saling pandang. Edwin dan Elvin masih mencuri dengar apa yang ayahnya katakan dan ibunya debatkan. "Auntie keren, hanya Auntie yang berani dengan Dedi," ucap Elvin. "Sebab itu, kita harus bisa bawa Auntie pulang," ucap kakaknya pula. Morgan memijit pelipis. Entah apa yang Edwin dan Elvin katakan pada wanita itu. Sepertinya wanita itu salah paham. "Dengar, aku datang untuk bawa mereka pulang. Jadi, katakan padaku di mana mereka, agar aku bisa bawa mereka pulang." "Setelah kau bawa mereka pulang, apa kau akan melakukan hal yang sama?" tanya Eliana. "Apa maksudmu?" Morgan menatapnya dengan tatapan tidak senang. "Jangan berpura-pura tak mengerti. Apa kau tidak tahu kenapa mereka kabur dari rumah dan tidak mau kembali? Jika kau melakukan kesalahan yang sama, lebih baik kau tidak bawa mereka pulang sama sekali." "Siapa kau begitu berani menceramaiku?" "Siapa aku tidaklah penting. Tapi sebaiknya kau lebih memperhatikan mereka dan meluangkan waktumu untuk Edwin dan Elvin. Jika kau masih saja melakukan hal yang sama, maka kau akan mengulangi kesalahan yang sama, karena mereka akan kembali melarikan diri." "Diam!" teriak Morgan lantang, karena Eliana begitu berani menceramahi dirinya. "Kau hanya orang luar yang tidak tahu apapun," teriaknya lagi. Eliana diam. Dia hanya ingin Edwin dan Elvin lebih diperhatikan oleh ayah mereka saja. Apa pria itu tidak tahu, mereka lebih membutuhkan perhatiannya, apalagi si kembar sangat menyayangi ayah mereka. "Dedi jahat, kami tidak mau pulang," teriak Edwin dan Elvin yang sudah berlari di depan kamar. Eliana berpaling, begitu juga dengan Morgan. Edwin dan Elvin tampak kecewa dengan sikap ayah mereka. Mereka bahkan terlihat menangis. "Aku benci Dedi deh, aku tidak mau pulang," teriak Edwin. "Aku mau tinggal dengan Auntie dan tidak mau pulang, sebaiknya Dedi pergi," teriak Elvin. "Boy, ayo pulang." Morgan menghampiri kedua putranya. "Tidak mau,
Kami tidak mau. Edwin dan Elvin masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu dengan rapat. Kami tidak mau pulang dan ingin tinggal di sini, teriak mereka. Tangisan mereka juga masih terdengar. Ayo pulang. Apa yang kau inginkan akan diberikan. Morgan membujuk agar kedua putranya mau pulang bersama dengannya. Tidak mau, kami tidak mau pulang. Daddy jahat, kami tidak mau pulang, teriak Edwin. Daddy jahat, teriak Elvin pula. Lalu anak itu menangis dengan keras. Daddy minta maaf, cepat buka pintunya. Minta maaf dengan Auntie, bukan dengan kami, teriak Edwin. Morgan menghela napas dan melihat ke arah Eliana. Kenapa kedua putranya jadi membela wanita itu? Jangan katakan wanita itu sudah menghasut kedua putranya agar membenci dirinya. Apa yang kau katakan pada mereka? Morgan kembali menghampiri Eliana. Aku tidak melakukan apapun. Seharusnya kau sadar, mereka seperti itu karena dirimu. Jangan membual. Kau sudah menghasut mereka, bukan? Sekali lagi kau berkata yang tidak-tidak tentang aku. Aku benar-benar akan menghubungi polisi. Eliana melangkah melewatinya dan melangkah menuju kamar di mana Edwin dan Elvin berada. Edwin, Elvin, ayo buka pintunya, pinta Eliana. Auntie, usir Daddy pergi. Kami tidak mau pulang, teriak Edwin. Tidak boleh begitu. Daddy kan sudah datang untuk menjemput kalian. Jadi tidak boleh seperti ini. Eliana berusaha membujuk. Morgan hanya memperhatikan apa yang Eliana lakukan. Kami tidak mau pulang, tidak mau, tolak si kembar. Ayolah, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Edwin dan Elvin tak menjawab, hanya terdengar tangisan suara Elvin saja. Setelah beberapa saat menunggu, Edwin dan Elvin keluar dari kamar dan memeluk kaki Eliana sambil menangis dengan keras. Morgan melangkah mendekat. Dia tak menyangka kedua putranya begitu menuruti perkataan wanita asing itu. Kami tidak mau pulang, Auntie. Kami tidak mau, rengek si kembar. Tapi kalian tidak bisa selalu tinggal dengan Auntie, sayang. Ayah kalian sudah menjemput, jadi pulanglah. Tidak mau, aku tidak mau, tolak Edwin. Aku juga tidak mau. Elvin menangis dengan keras. Dia sengaja melakukannya. Stop, Elvin, perintah Morgan. Kepalanya semakin sakit mendengar tangisan putranya yang begitu keras. Aku tidak mau dengan Daddy. Aku akan pulang jika Auntie ikut kita pulang. Elvin semakin merengek. Dia bahkan tidak ragu untuk berguling di lantai atas sambil berteriak jika dia tidak mau pulang. Kalian sudah keterlaluan. Dia hanya orang asing, jadi tidak bisa ikut pulang. Morgan mendekati Elvin dan ingin menggendongnya, namun Elvin tidak mau. Penyihir itu juga wanita asing. Lalu kenapa dia dibawanya pulang? Dia bukan wanita asing. Dia dibawa pulang agar kalian mengenalnya dengan akrab. Auntie juga bukan orang asing. Kami ingin mengajaknya pulang agar dia dekat dengan Auntie. Edwin mengembalikan ucapan ayahnya. Morgan kehabisan kata-kata. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Edwin dan Elvin masih merengek. Untuk membujuk Eliana agar mau ikut mereka pulang, Morgan kembali menghela napas. Tidak ada pilihan lain selain mengajak wanita itu. Lagi pula Edwin dan Elvin memang membutuhkan babysitter. Aku minta maaf. Tolong, ikutlah dengan kami. Pintanya pada Eliana. Ikut kami, Auntie. Ayo ikut kami, rengek Edwin dan Elvin. Eliana tidak menjawab. Dia tidak mungkin mengikuti ketiga pria itu. Tapi kenapa dia merasa jika dia harus mengikuti mereka? Tiba-tiba dia dilema. Dia harus ingat dengan tujuannya, tapi hati kecilnya berkata dia harus pergi bersama dengan mereka. Edwin dan Elvin masih merengek, membujuknya untuk ikut, namun Eliana belum menjawab permintaan Edwin dan Elvin. Si kembar. Maaf, Auntie tidak bisa. Jawaban yang diberikan Eliana sukses, membuat tangisan Edwin dan Elvin meledak. Kepala Morgan terasa mau pecah. Kedua putranya berguling di lantai atas dengan tangisan yang tiada henti. Rengekan mereka pun mengiringi suara tangisan mereka, sehingga membuat kepala Morgan terasa sakit. Elvin, yang memang sudah cengeng pun berteriak tiada henti. Morgan berusaha membujuk, tapi pada akhirnya dia menyerah.
dan biarkan kedua putranya menangis di atas lantai. Morgan duduk di sofa, memperhatikan kedua putranya yang tidak juga menghentikan tangisan mereka. Eliana berada dalam dapur karena dia sedang memasak. Dia menolak karena dia kembali memiliki tujuan, yaitu mencari kedua putranya. Tapi entah kenapa hati kecilnya berkata, dia harus mengikuti mereka. Sesungguhnya dia iba dengan Edwin dan Elvin yang menangis tiada henti. Namun dia yakin ayah mereka bisa membujuk mereka, tapi nyatanya Morgan pun menyerah. Kalian ingin menangis sampai kapan? Tanya ayahnya. Kami akan menangis sampai Aunty mau ikut pulang, teriak Edwin. Tentunya teriakan didengar oleh Eliana. Sungguh anak-anak yang cerdik. Dia yakin mereka berdua hanya pura-pura sakit perut agar bisa pulang untuk menghindari ayah mereka. Buktinya mereka memiliki tenaga banyak untuk menangis. Ayolah boy, dia tidak mau. Kita tidak bisa maksa seorang tinggal dengan kita, jadi jangan maksa, ucap ayahnya. Pergi bujuk Aunty, Dad, minta Elvin. Apa maksudmu? Benar, jika dia membujuk, Aunty pasti mau ikut pulang, ucap Edwin pula. Edwin merangkak mendekati ayahnya, begitu juga dengan Elvin karena mereka akan minta ayah mereka untuk membujuk ibu mereka agar mau ikut. Tidak, jangan melakukan hal yang tidak perlu. Sekarang, ikut jadi pulang. Morgan hendak beranjak karena dia akan memaksa kedua putranya untuk pulang. Namun Edwin dan Elvin sudah memegangi kedua kakinya, bahkan menduduki kakinya sehingga dia tidak bisa beranjak dari tempat duduknya. Lepaskan kaki Daddy, boys, pinta ayahnya. Tidak mau, tidak akan kami lepaskan sampai Daddy membujuk Aunty agar Aunty mau ikut kita pulang, rengek Edwin. Jangan mengada-ngada, Daddy tidak bisa. Daddy bohong, Daddy paling pandai merayu wanita, jadi Daddy pasti bisa, ucap Elvin sambil merengek dan menggoyang kaki ayahnya. Stop, Elvin, apa kau kira kaki Daddy batang kayu? Ayolah, Dad, keluarkan rayuan mautmu untuk membujuk Aunty, please. Edwin dan Elvin memasang wajah semanis mungkin agar ayah mereka bersedia mengikuti permintaan mereka. Doh, tolak Morgan. Daddy jahat, Daddy tidak sayang dengan kami, Daddy hanya peduli dengan penyihir itu saja, teriak Edwin. Dia kembali menangis dengan keras. Aku tidak mau bersama dengan Daddy. Aku akan pergi jauh sampai Daddy tidak bisa menemukan aku, rengek Elvin. Tangisannya tak kalah kencangnya dari tangisan Elvin. Jangan coba-coba, kalian tidak akan bisa lari lagi. Daddy jahat, teriak Edwin dan Elvin. Kedua kaki ayah mereka ditunggangi bagikan kuda. Morgan memijit pelipis. Kedua putranya benar-benar tidak bisa diajak bicara. Ayolah, Dad, bujuk Aunty, rengek Edwin. Kami berjanji akan menjadi anak baik jika Aunty tinggal dengan kita. Kami berjanji tidak akan nakal lagi, rengek Elvin pula. Apa kalian berjanji tidak akan kabur lagi dan benci pacar Daddy jika Daddy bisa membujuk wanita itu tinggal dengan kita? Tanya ayahnya. Mungkin dengan cara ini Edwin dan Elvin bisa menerima Camilla dan dekat. Edwin dan Elvin saling pandang. Mereka pun mengangguk, seperti ada rencana lain. Yang penting ayahnya bisa membujuk Aunty yang mereka sukai tinggal bersama terlebih dahulu. Masalah penyihir itu urusan nanti. Kami janji, Dad, jika ada Aunty, kami akan menjadi anak baik dan tidak akan kabur dari rumah lagi, jawab Edwin. Baiklah, pegang ucapan kalian. Edwin dan Elvin menyingkir dari kaki ayah mereka sehingga ayah mereka bisa beranjak. Morgan melangkah menuju dapur, di mana Eliana sedang menyiapkan makanan yang sudah selesai. Eliana melihatnya sekilas, lalu kembali menyibukkan diri. Apa mereka sudah bersedia pulang? Tanya Eliana. Untuk itu, bagaimana jika kalian makan lebih dulu sebelum kalian pergi? Sela Eliana. Sesungguhnya mereka tidak akan pulang kalau kau tidak mau tinggal dengan kami. Morgan berpaling, melihat putranya sedang mengintip dari balik dinding. Ayo, Dad, keluarkan rayuan maut yang dimiliki,
ucap Edwin sambil berbisik. Daddy pasti bisa. Ucap Elvin pula. Morgan menggeleng. Kedua putranya benar-benar. Tangisan bahkan sudah tidak terdengar lagi. Sungguh luar biasa. Maaf, jawabanku tetap sama, jawab Eliana. Ayolah, mereka tidak akan berhenti sampai kau mau ikut dengan kami pulang. Aku tidak bisa, Tuan. Morgan, panggil namaku saja. Aku benar-benar tidak bisa tinggal dengan kalian. Eliana mengulangi ucapannya. Dengar, Morgan mendekatinya dan berdiri di sisinya. tolong, untuk menyetujui hal ini, untuk sekarang, agar mereka mau pulang. Kau bisa pergi kapanpun setelah kami kembali. Tapi untuk saat ini, aku harap kau bekerja sama dengan mengikuti kami pulang. Pinta Morgan sambil berbisik agar kedua putranya tidak mendengar. Mereka berdua saling pandang sesaat. 3 tahun telah berlalu, waktu yang cukup lama. Pewangi yang mereka gunakan dulu pun sudah tidak digunakan lagi, apalagi Eliana baru saja kembali dari Australia. Dia tidak mungkin bisa membeli pewangi yang dulu disukai. Mereka pun benar-benar tidak bisa mengetahui satu sama lain lagi, apalagi mereka tidak pernah bertatap muka sebelumnya. Eliana jadi canggung. Dengan cepat pula dia berpaling untuk melihat ke arah Edwin dan Elvin yang masih mengintip, dan menatapnya dengan tatapan penuh harap agar Eliana mau ikut mereka pulang. Tolonglah, ringgikan mereka tidak akan berhenti. Kalau kau tetap tidak mau, Ucap Morgan lagi. Semoga saja wanita itu bersedia. Eliana menghela napas dan melangkah pergi. Sepertinya memang tidak ada pilihan selain mengikuti mereka. Karena Edwin dan Elvin tidak akan berhenti merengek. Dia akan pergi nanti setelah kedua anak itu sedang tidak ada atau sudah bisa mengizinkan dirinya pergi. Boy, ayo makan sebelum pulang. Ucapnya. Apa Auntie mau mengikuti kami pulang? Edwin dan Elvin keluar dari persembunyiannya. Jika Auntie menolak, apa kalian mau pulang? Tidak, kami akan tinggal di sini. Jawab si kembar. Jika begitu, Auntie tidak bisa menolak. Jadi, Auntie ikut kami pulang. Tanya mereka meyakinkan. Iya, kemarilah. Kita akan makan lebih dulu. Hore, Auntie akan tinggal dengan kita. Edwin dan Elvin berlari ke arah Eliana dan memeluk kakinya. Kami sayang dengan Auntie, ucap mereka. Eliana tersenyum. Kepala Edwin dan Elvin pun diusap dengan perlahan. Mereka benar-benar anak penuh akal dan menggemaskan sehingga membuatnya tidak tega dengan Edwin dan Elvin. Ayo Daddy, kita makan. Makan buatan Auntie sangat enak, teriak Edwin. Morgan tidak menjawab, namun kakinya sudah melangkah mendekati mereka yang sudah duduk di meja makan. Untuk pertama kali dia melihat putranya dekat dengan orang asing. Apa bedanya wanita asing itu dengan Camilla? Sungguh, dia tidak mengerti. Edwin dan Elvin terlihat begitu senang. Rengikan mereka sukses, membuat ayah mereka mau membujuk ibu mereka, dan rengikan mereka pun sukses, membuat Eliana setuju untuk ikut mereka pulang dan tinggal bersama. Walau Eliana berencana pergi nantinya, karena dia harus mencari keberadaan kedua putranya.